Assalamualaikum, halo warga Embasi. Kalian apa kabar nih? Semoga sehat-sehat ya. Sebelumnya, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Salsabila Putri Hairunisa dari OSIS Angkatan 34. Dan kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama teman-teman yang kece-kece banget nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Juan Yasser, aku dari PKR Embasi. Halo semuanya, perkenalkan aku Viola Diansa, aku dari perwakilan Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau yang kita sebut dengan PIKR. Terima kasih. Halo semuanya, Diana Rahma, aku perwakilan dari OSIS Angkatan 34. Terima kasih. Oke, makasih teman-teman. Oh iya, kalian ingat nggak sih sama kuesioner yang kita bagiin beberapa waktu yang lalu? Nah, hari ini kita bakal bahas beberapa tentang kuesioner itu. Sebelum kita mulai membahas kuesionernya, kita bakalan jelasin dikit nih mengenai MP Talk dan topik MP Talk kita kali ini. Pasti dari kalian banyak kan yang belum tahu MP Talk itu apa sih, terus MP Talk tuh ngebahas apa. Jadi, MP Talk itu adalah program di mana beberapa siswa akan membahas dan memberikan solusi atau tips dan trik dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari nih, yang tentunya berkaitan juga dengan kesehatan mental. Nah, untuk topik yang kita kali ini adalah insecurity. Nah, kalian pasti udah sering dengar dong kayak insecure gitu, dengan kata-kata insecure. Sering dengar kayak, gue lagi insecure nih, gue insecure banget, atau dengan kata-kata lain gitu. Terus masih banyak dong yang nggak tahu sebenarnya tuh arti insecure tuh apa sih. Insecure itu adalah perasaan yang tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, hingga nggak percaya diri. Nah, teman-teman, sekarang udah tahu kan apa itu MP Talk dan apa sih topik MP Talk hari ini. Sekarang kita langsung ke materinya yuk. Oke teman-teman, jadi aku bakal ngejelasin hal apa aja yang dapat menyebabkan terjadinya rasa insecure ini. Nah, sebelumnya aku pengen kasih tahu juga nih, pada dasarnya insecure itu bukan masalah sepele, melainkan insecure itu adalah masalah kompleks karena disebabkan oleh berbagai banyak hal. Nah, dimanapun, kapanpun, bahkan siapapun itu bisa menjadi faktor penyebab dari insecurity sendiri. Nah, yang pertama yaitu kata-kata negatif dari orang lain, biasanya berupa bercandaan antar teman. Yang kedua adalah overthinking terhadap diri sendiri. Nah, yang ketiga, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Biasanya terjadi ketika ada perbedaan yang cukup signifikan antar kedua orang, lalu biasanya terjadi pada lingkup akademik. Nah, yang keempat, ada trauma dari masa lalu. Yang kelima, kegagalan dengan suatu hal. Yang keenam adalah sosial media, di mana biasanya kita mendapat ujaran-ujaran negatif dari seseorang melalui ketikan atau tulisan, atau bisa juga contohnya kayak gini teman-teman, misalkan teman-teman tuh ngelihat seseorang di sosial media, lalu teman-teman tuh kayak, aku pengen nih jadi dia gitu, dia tuh pinter loh, dia tuh mandiri, dia tuh bisa apa aja. Nah, mulai dari situ teman-teman tuh terus-terusan kepikiran karena hal itu. Nah, mulai dari situ juga kalau misalkan aku boleh ngejelasin siklusnya, teman-teman terus-terusan nih ngeliatin sosial media dia, terus-terusan lihat postingan Instagram dia gitu. Nah, mulai dari situ teman-teman bisa nih memunculkan overthinking gitu, overthinking yang berlebihan karena hal itu. Nah, mulai dari overthinking tersebut, teman-teman juga bisa nih memicu adanya rasa insecure itu. Nah, untuk penyebab itu ada 6 hal yang bisa teman-teman hindarin untuk ada insecure gitu dalam diri teman-teman. Dan bisa juga teman-teman tuh kayak jauhin deh pokoknya dari 6 itu. Karena kalau misalkan teman-teman ada nih di suatu lingkungan yang memicu ada 6 penyebab tersebut, teman-teman bisa aja merasa insecure gitu. Itu teman-teman. Nah, sekarang aku bakal baca ini dampak dari insecurity itu sendiri. Yang pertama, dampaknya adalah jadi membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, kita jadi overthinking. Yang ketiga, kita jadi tidak percaya diri. Yang keempat, menjadikan diri itu jadi pesimis. Dan yang kelima, dampaknya jika dampaknya terlalu parah, itu bisa menyebabkan penyakit mental seperti gangguan kecemasan, depresi, gangguan makan, paranoid, atau penyakit lainnya. Nah, selanjutnya kita akan
kita akan membacakan beberapa tips yang bisa kalian coba untuk mengurangi atau mengatasi insecurity kalian. Yang pertama itu adalah kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif dan positif. Jadi kalau misalnya kita ada curhat atau kayak kita lagi gelisah atau gimana, pas kita curhat ke teman-teman atau di lingkungan kita itu, kita ngerasa positif lagi, bukannya malah jadi negative vibes gitu, malah kitanya makin mikirnya kemana-mana. Terus ada juga yang kedua itu mengurangi penggunaan sosial media, karena biasanya orang-orang yang insecure itu karena ngeliat di sosial media mungkin kayak cewek-cewek di Instagram yang badannya bagus, yang cantik gitu. Padahal seperti yang kita tahu ya, semua orang itu cantik gitu. Kita tuh nggak boleh terlalu terpaku sama standar-standar yang ada di TV ataupun di media manapun yang cantik harus kurus, cantik harus putih, cantik mulus gitu. Kita tuh semua cantik apa adanya. Terus yang ketiga itu adalah temukan kelebihan-kelebihanmu. Karena kita tuh pasti punya kelebihan dalam diri kita sendiri, walaupun kita juga pasti punya kekurangan. Jadi jangan terlalu terfokus kepada kekurangan kita gitu. Karena kita juga masih punya banyak kelebihan yang bisa kita maksimalin. Nah, selanjutnya yaitu konsultasi dengan seseorang. Tidak ada salahnya dengan berkonsultasi dengan seseorang yang profesional di bidangnya, apalagi kalian merasa insecure berlebihan dan merasakan dampak insecure yang sangat merugikan. Lalu dengarkan lagu-lagu yang membangun. Sekarang ini banyak sekali lagu dan liriknya itu positif dan bisa membuat kita semakin percaya diri. Nah, benar sekali itu teman-teman. Mendengarkan lagu yang bervibe positif itu berpengaruh juga untuk mengurangi rasa insecure kita. Dan yang terakhir itu tempel kata-kata positif di sekitarmu. Nah, hal itu bisa dijadikan sebagai pengingat atau reminder akan kelebihan kita. Tulis kata-kata positif pada kertas atau sticky note, kemudian tempelkan kertas itu di tempat yang sering kamu lewati. Contohnya meja belajar, dekat tempat tidur, dan kamu bisa melihat kata-kata positif itu dan mengingatkan kita untuk tidak selalu insecure. Oh iya, makasih nih ya buat teman-teman dan kakak-kakak yang udah nyampein dampak, penyebab, terus tips dan trik juga buat insecure. Nah, kita udah tahu kan sekarang apa itu insecure, terus dampaknya, penyebabnya. Nah, buat tips and triknya bisa juga nih kalian coba buat kalian atau teman-teman yang lagi ngerasa insecure banget. Nah, selanjutnya itu ada sesi sharing dan membahas jawaban kuesioner. Yang pertama itu akan dibacakan oleh Kak Viola. Oke, teman-teman. Aku bakal ngebacain pertanyaan pertama nih. Jadi pertanyaan kayak gini, bagaimana cara kamu mengatasi atau mengurangi insecurity kamu? Jawabannya, aku pernah dikasih tahu sama someone dan dia bilang hidup itu jangan pernah lihat ke atas, lihat ke bawah. Karena masih ada yang di bawah kita. Kalau kita ke atas terus, gak ada habisnya, jadi bersyukur aja. Nah, menurut aku ini bagus banget teman-teman. Kita boleh kok sekali ngelihat ke atas gitu. Lihat gimana cara orang-orang berkembang dengan caranya masing-masing. Nah, mulai dari situ kita juga bisa nih meniru atau mencontoh bahkan mengimplementasikan cara mereka ke diri kita sendiri. Tapi melalui versi diri kita sendiri juga nih teman-teman. Terus aku juga notice nih dari jawaban dia, katanya lihatlah ke bawah karena masih ada yang di bawah kita gitu. Nah, menurut aku kita juga boleh sesekali ngelihat ke bawah, ngelihat gimana orang-orang tuh memperjuangkan suatu hal untuk mencapai di titik yang sama dengan titik kita gitu loh. Tapi jangan sesekali untuk membandingkan diri kita sendiri dengan orang tersebut, meskipun kita tahu kalau kita itu berada di atas mereka gitu teman-teman. Terima kasih. Karena waktu setiap orang beda-beda kan ya Kak Viola, jadi mungkin pencapaiannya juga beda-beda. Yang penting kita harus banyak-banyak usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kanida. Apa yang menjadi pemicu munculnya insecurity tersebut? Biasanya jawabannya dari teman-teman semua itu yaitu society. Kebanyakan akibat omongan orang sekitar, teman-teman, adik, dan bahkan keluarga sendiri. Dan di pertanyaan ini aku mau sedikit sharing tentang pengalamanku. Jadi aku pernah ngerasain namanya insecure karena dibandingkan dengan orang lain. Cukup aku down, dan dari situ aku tuh
berusaha untuk terus ngembangin diri, terus lihat kekurangan, dan untuk memperbaikinya kayak mungkin butuh waktu yang lama, tapi itu dilakukan secara perlahan-lahan. Dan kalau misalkan sebagai contohnya waktu itu aku itu dibanding-bandingkan tentang nilai. Orang tua bilang, kamu nilai begini, sedangkan teman kamu begini-begini. Nah, di situ aku down banget, dan juga cara aku untuk awalnya aku down. Secara perlahan aku bilang ke mereka, aku udah berusaha, dan aku bakal nunjukin ke mereka usaha aku sampai mana, dan cukup membuahkan hasil, tapi belum yang mereka mau, tapi aku bilang ke mereka secara perlahan-lahan agar mereka mengerti, karena kemampuan kita tuh berbeda dengan yang mereka bandingkan, gitu sih. Oh iya, aku mau nambahin sedikit nih tentang yang tadi kan dia ceritakan kayak dibandingin sama orang tua tentang nilai, dan pasti mungkin juga beberapa dari teman-teman juga ngerasain kayak gitu. Jadi dibanding-bandingkan nilai gitu kayak Kanida. Mungkin saran dari aku ya kayak kita tuh kan punya kepintaran masing-masing ya. Mungkin orang-orang yang pintar di akademis yang nilainya bagus belum tentu mungkin dia insecure-nya kayak kita punya teman-teman yang lebih asik atau gimana gitu, karena kepintaran kan gak hanya cuma di akademis kan, mungkin aja yang misalnya orang itu pintar akademis tapi mungkin kita pintar seni atau pintar yang lain gitu, jadi kepintaran tuh nggak di akademis doang. Nah selanjutnya ada pertanyaan kayak gini nih, yang pernah ngebandingin curhatan dia, misal masih mending lu insecure karena kayak gini lah gua bla 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 bla. Pokoknya jangan, kita kasih nasihat sebisa kita, dan kalau bisa kita ngasih komplimen kayak lu udah kuat kok, lu udah bertahan sampai sini tuh lu udah hebat banget gitu. Tapi banyak juga orang-orang yang hanya ingin didengar. Jadi seenggaknya kalau misalnya kita punya nasihat yang bagus kita kasih, tapi kalau misalnya kita nggak punya nasihat, buat beberapa orang buat jadi pendengar aja itu udah lebih dari cukup. Oke, lanjut ya. Pertanyaannya, apa yang menjadi pemicu munculnya insecurity tersebut? Ini jawabannya katanya rasa ingin menjadi sempurna, rasa iri dengan orang yang memiliki lebih dari kita. Nah, aku juga pernah mungkin ngalamin kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah ngalamin. Tapi aku mau ngomong kayak semua orang itu nggak ada yang sempurna pastinya kan. Semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita jangan terlalu terpacu sama apa yang orang miliki, apa yang orang punya. Kita harus juga lihat diri kita punya kelebihan juga. Mereka pun juga punya kekurangan gitu. Mungkin kelebihan kita pun bisa menjadi kekurangan mereka, dan mungkin bisa sebaliknya juga. Jadi jangan terlalu terpacu dengan orang lain gitu. Kita keluarkan aja kelebihan kita yang kita punya gitu. Mungkin itu bisa menutupi kekurangan yang kita punya juga, seperti itu. Oke, karena udah selesai sesi sharing dan bahas jawaban kuesionernya, kita bakal ngasih beberapa saran atau motivasi nih biar teman-teman gak ngerasa insecure lagi. Nah, kalau dari aku, saran dari aku, kan seperti yang tadi ya, kita lihat di kuesioner itu, banyak banget yang bilang katanya mereka insecure karena perkataan teman-temannya, atau ada perkataan keluarga atau saudara yang bikin sakit hati gitu. Kalau menurut aku, saran aku, seenggaknya kalau kita belum menjadi orang baik, seenggaknya kita nggak berbuat jahat sama orang lain. Karena kita tuh nggak pernah tahu omongan yang kita omongin ke orang lain itu bakal berdampak apa sih ke orangnya. Mungkin aja seperti yang tadi Juan bilang, kalau insecure-nya udah parah bisa bikin depresi, bisa jadi anxiety disorder, dan lain-lain gitu kan. Jadi langkah-langkah lebih baiknya tuh kita menggunakan omongan kita tuh untuk hal-hal baik. Ada lagi yang mau nyampein kata-kata motivasi mungkin? Juan, ada nggak nih kata-kata ya, aku ada nih kalimat motivasi aku. Ubah insecure kalian jadi lebih bersyukur, dan fokuskan kelebihan kalian, dan jangan terlalu membandingin diri kalian dengan diri orang lain gitu. Kanida atau Kak Viola mungkin ada kata-kata motivasi atau saran? Aku ada nih. Ya, untuk semuanya, aku mau ngingetin ke kalian semua, ke teman-teman semua, cobalah untuk mencintai diri sendiri.
Cobalah untuk mengerti diri sendiri, cobalah untuk ngebahagiain diri sendiri, dan cobalah terus memahami diri sendiri. Karena setelah kita udah memahami diri kita sendiri, terus udah mencintai diri kita sendiri, gimana pun, apapun omongan orang lain, kalau misalnya kita udah mengerti diri sendiri, mungkin gak bakalan sesakit yang sebelum kita mencintai. Tapi setelah kita mencintai diri sendiri tuh kita tuh lebih bahagia aja, terus juga lebih terbawa happy, lebih enjoy, nggak terlalu overthinking dari yang kita lihat tadi, pertanyaan-pertanyaan, keluhan-keluhan kalian tentang insecure. Jadi aku saranin sih untuk mencoba hal itu, terus memahami diri sendiri, karena belajar mencintai diri sendiri itu lebih sulit dibandingkan mencintai orang lain. Kak Viola, apa ada kata motivasi atau saran gitu buat teman-teman? Kayak aku mungkin ada kata motivasi ya, jadi aku nempelin satu quotes gitu di kamar, kira-kira kayak gini, insecurity kills all that is beautiful, insecurity kills all that is precious, no matter what people say about you, in the end of story, it's just you, only you that know who you are. Jadi artinya, insecurity itu ngebunuh orang-orang yang cantik, insecurity itu ngebunuh orang-orang yang berharga. Gak peduli apapun kata orang lain, karena di akhir cerita itu cuma ada kamu, dan kamu doang nih yang tahu diri kamu tuh kayak gimana. Jadi buat teman-teman, jangan merasa kalian itu nggak berharga, karena kalian, kita semua, bahkan teman-teman yang di sini juga berharga dengan apa yang kita punya. Jadi tetap semangat. Terima kasih. Makasih Kak Viola buat kata-kata motivasinya. Selanjutnya, ada lagi nih yang mau disampaikan dari Kak Viola. Apa tuh Kak? Jadi teman-teman, aku udah baca beberapa kuesioner yang ada di Google Form, dan juga teman-teman di sini kayak Kanida, Juan, Salsa, bahkan aku udah baca kuesioner dari kalian, dan itu bener-bener banyak banget yang senang sama Google Form tersebut dengan adanya lapak curhat tersebut. Nah, terkhususnya dengan masalah insecurity ini, banyak banget teman-teman yang curhat gitu. Dari itu aku mau ngasih tahu nih, kalau misalkan PIK atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja di SMA 4 ini selalu ngebuka sesi curhat nih teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen curhat, yang mungkin takut ya curhat ke BK atau teman terdekatnya atau bahkan keluarganya, bisa banget curhat ke PIKR. Nah, untuk teman-teman yang takut atau khawatir cerita atau curhat yang bakal tersebar, tenang aja teman-teman, curhatan kalian nggak bakal tersebar kemanapun. Jadi, dan mau langsung curhat, itu bisa banget langsung chat Instagram PIKR, yaitu @pikremaja_SMAN 4. Terima kasih. Oke teman-teman, aku juga punya sedikit informasi nih buat teman-teman yang tertarik mau gabung sama PIKR. Boleh banget loh. Caranya gimana sih mau gabung sama PIKR? Caranya tinggal DM aja ke IG PIKR, yaitu @pikremaja_SMAN 4, dan langsungnya DM minta mau gabung sama PIKR. Berarti PIKR tuh terlalu open ya Kak sama Iya, orang-orang yang mau gabung. Semuanya. Ditunggu loh teman-teman. Oke, mungkin segitu aja pembahasan buat hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa buat terapin tips and triknya dalam kehidupan sehari-hari. Makasih teman-teman. Bye. See you when I see you.